Baik. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, pagi ini kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang baik, Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik. Engkau menyertai kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali kami lagi memuji memuliakan nama-Mu. Kami mengagungkan akan Engkau Bapa. Kami meninggikan akan Engkau Tuhan. Dimanapun kami selalu memuji Engkau. Di ruangan terbuka, di ruangan tertutup, bahkan di pinggir jalan ini Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami meninggikan akan nama-Mu. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang layak disembah. Hanya Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan. Kami agungkan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, inilah umat-Mu Tuhan, yang menaikkan pujian penyembahan kepadamu, yang mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami, pagar kami. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Nyatakan mujizat-Mu di tempat ini. Kami tahu bahwa Tuhan kami luar biasa, perkasa, agung dan mulia, dan sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami. Dan kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada pagi ini. Pemimpin pujian singer, Engkau urapi dengan urapan yang daripada Engkau, sehingga puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan benar-benar menyenangkan hati-Mu. Dan setiap orang yang lewat mendengarkan pujian di tempat ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Demikian hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu untuk menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan bagi kami. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami, dan memulihkan kami, memberkati kami, bahkan menyembuhkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini mari kita naikkan penyembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di saat kami menyembah Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami mau datang dengan kerinduan kami di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang ketulusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku mengenal-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku Kau berkata di atas pujian, ku angkat
Tebusanmu saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan kami, Yesus, kami angkat hati kami menyembah-Mu Yesus. Tebusanmu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah Tuhan. Haleluya, segala pujian bagimu, haleluya, haleluya. segala hormat bagimu, Raja kami, bagi Tuhan kami sembah. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu. Terima kasih Bapa, Glory terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Kami sembah Yesus, kami ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Kami sembah, kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan kami. Kami sembah Engkau Raja kami. Kami percaya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu memenuhi di setiap kami. Haleluya, Yesus yang baik. Haleluya, haleluya, Yesus yang baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus yang baik. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang layak disembah. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. 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 Haleluya, Yesus yang baik. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian Tuhan. Sebab Kau layak terima sembah kami Yesus. Kau Raja segala Raja. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima
di atas segala raja. Lagi katakan sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Engkau Raja di atas segala raja. Kami sembah Tuhan, kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi namamu, terima kasih. Kami adakan nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya, Yesus yang baik. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat cuaca yang cerah yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat anugerah kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa biarlah setiap penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Di saat sebentar lagi Tuhan, kami mau bersorak, kami mau melompat memuji nama Tuhan. Kami minta sukacita yang baru, semangat yang baru, bahkan kekuatan yang baru memenuhi di setiap kami. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap bersorak, memuji nama Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya. Saya mau sapa kita sekali lagi. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Ada terukur besar kasih setiamu. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi banget kasih langit, dalamnya tak dapat ku salami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku
hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu, Yesus. Katakan hatiku bersyukur. Amin. Yes, Lord. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu, Yesus. Tiada terukur besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan besar untuk selamanya. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi Bapak Ibu. Saya mau lihat tepuk tangan yang semangat dari Bapak Ibu untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya, dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, Kota benteng yang teguh, haleluya. nama Yesus Kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Lebih lagi katakan, bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya, Dengan kuasa namanya. Amin. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat,
kita akan masuk lebih lagi dalam penyembahan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau buka hati kami Tuhan. Haleluya Yesus yang baik. Haleluya Yesus yang baik. Bapa kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus yang baik. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau
Terima kasih Tuhan, karena kami punya Tuhan Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Naikkan syukur-Mu Tuhan, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Murana Masyande, haleluya. Jangan tinggalkan kami. Manusia boleh meninggalkan kami, tapi jangan Engkau. Kalau Engkau beserta dengan kami, maka lengkaplah sudah hidup kami. Kalau Engkau bersama dengan kami, maka segala yang kami cari sudah lengkap dalam hidup kami. Karena Engkau berkata, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan kepada-Mu. Hari ini umat-Mu datang di hadapan-Mu. Kami mencari kerajaan-Mu dan mencari kebenaran-Mu. Dan kami percaya semua yang lain Tuhan tambah-tambahkan kepada-Mu. Kami bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Selama hidup kami mau menyembah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Kami bersyukur, kami akan terus bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Berbicaralah kepada kami, teguhkan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami bukan sekedar menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Saudara yang siap dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita bersyukur buat pagi ini. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi ini. Kita percaya hadirat Tuhan tetap sama, baik di tempat ini maupun dimanapun kita berada. Amin. Minggu lalu saya dengan tim berada di Nias Barat, dan kita bersyukur sahabat saya Pak Ijul melayani kita dengan saudara-saudara yang lain, jemaat yang datang. Terima kasih atas dukungan saudara dan kehadiran saudara terus. Kita berdoa agar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Indonesia terus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita percaya akan hal itu. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-36. Tapi saya akan baca dulu mulai dari ayat 27. Atau ya udah kita baca sama-sama aja biar lengkap semuanya ya. Saya baca 27, saudara baca 28, demikian selanjutnya sampai 36. Firman Tuhan sampaikan begini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu.
Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kalau kamu menginjamkan suara kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun menginjamkan kepadamu Tapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Haleluya. Amin. Tuhan, pada hari ini kita dengarkan dan saya percaya ini adalah satu peringatan bagi kita untuk kembali kepada tracknya Tuhan. Kembali kepada jalannya Tuhan. Ayat 27 katakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, saudara mungkin Anda perlu tahu Yesus sedang berkhotbah dari mana. Kalau Anda perhatikan di dalam pasal 6 ayat 17, Ia baru turun dari sebuah bukit, dan firman Tuhan katakan, dia berhenti pada suatu tempat yang datar. Pada suatu tempat yang bukan bukit-bukit, tapi dia berhenti di satu seperti lapangan begitu. Dan dia di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Untuk apa mereka datang? Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Haleluya. Saudara dengarkan, pada waktu orang mendengarkan firman, pada waktu orang mendengarkan suara Tuhan, maka yang terjadi apa? Kesembuhan dari penyakit. Yang dirasuk roh jahat memperoleh kesembuhan. Karena apa? Itulah kuasa dari firman Tuhan. Amin. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, mendengarkan apa yang Yesus katakan, Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Nah, saya hanya mau menyinggung sedikit tentang tempat di mana Yesus menyampaikan khotbah pada hari itu atau pengajaran. Nah, di ayat 27 dikatakan, kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Haleluya. Kata kasih yang dipakai di sini bukan beberapa jenis kasih yang lain, tetapi kasih yang dipakai di sini bicara tentang kasih yang namanya agapau, agape, saudara. Kasih yang ditunjukkan bukan dengan perasaan, tapi dengan tindakan. Kenapa? Karena kasih yang ditunjukkan dengan perasaan bisa saja berhenti. Saudara bisa dengar pernikahan yang dimulai karena apa? Karena melihat orang dari wajahnya, cantiknya, gantengnya, dan lain sebagainya. Satu hari pada waktu pasangannya berubah, maka kasih itu bisa hilang daripadanya. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan, aku berkata, kasihilah musuhmu. Artinya apa? Jangan sampai engkau tidak mau bertindak, berlaku baik kepada mereka. Kasihi musuhmu, berlaku baik kepada dia. Ini bukan tentang perasaan. Kalau perasaan mungkin Anda bilang, dia kan bukan saudaraku, dia kan bukan agamaku, dia bukan orang-orang yang dekat denganku. Ini perasaan, saudara. Ini kasih yang lain. Kasih kalau dalam sejarah, dalam Yunani Anda bisa lihat ada kasih yang namanya philia, kasih yang memang memilih. Dia melihat siapa dulu orang ini, baru dia kasih. Ada kasih yang namanya eros,
Ada kasih yang namanya storge. Setiap kasih ini berbeda-beda. Tapi Tuhan katakan di sini, kepada musuhmu tunjukkan kasih. Haleluya. Yang kita lakukan hari ini adalah menunjukkan kasih. Amin. Kasih, tunjukkan kasih. Kita nggak ada demon-demon, walaupun kita dihalang, kita dihadang dan dilakukan banyak hal. Saudara, kita tunjukkan kasih. Bahkan seandainya kalau ada pun orang-orang yang menentang kita datang kepada kita, tunjukkan kasih-Mu kepada mereka. Karena apa? Saya ingatkan kepada saudara lagi dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Firman Tuhan katakan apa tentang kasih? Saya akan terus ingatkan. Karena banyak orang yang bicara tentang kasih, tapi dia tidak mengerti kasih itu bagaimana. Firman Tuhan katakan begini, kasih itu sabar. Amin. Dia sabar walaupun ditindas. Dia sabar walaupun dianiaya. Dia sabar walaupun dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia sabar, dia tunggu waktunya Tuhan. Karena apa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kasih itu sabar. Dia murah hati, dia enggak pelit. Dia enggak pelit, dia tunjukkan kemurahan hatinya kepada siapa saja. Dia tidak cemburu. Kasih enggak gampang cemburu. Jangan bilang, oh abang itu sayang kali sama aku, makanya cemburu-cemburu. Jangan, kalau dari awal dia sudah terus cemburu, maka nanti kelanjutan akan terus cemburu lagi. Kasih tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri sendiri, tidak sombong. Haleluya. Kalau ada orang bilang kepada Anda dia mengasihi, tapi sombongnya minta ampun, itu bukan kasih yang Tuhan mau. Kalau dia bilang dia mengasihi Anda, tapi yang dia tunjukkan adalah harta orang tuanya. Oh abang punya ini, abang punya ini, abang punya ini. Wah ini kantor punya abang, ini gedung punya abang katanya. Semua punya dia saudara. Wah kasih tidak memegahkan diri. Kalau perlu dia merendahkan dirinya dulu. Gak perlu orang lihat dia punya apa-apa. Itulah kasih. Tapi dia bisa bertindak. Dia bisa tunjukkan kemurahan hati. Dia tidak sombong. Amin. Kasih tidak sombong. Iya kan? Siapapun dia jumpai. Orang yang punya kasih, sekalipun orang-orang yang datang kepadanya adalah orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang tidak sepaham dengan dia, tapi karena engkau punya kasih, engkau akan tetap datangi orang itu. Kasih menghormati orang yang lebih tua, kasih menghargai orang yang lebih tua. Dia tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau punya kasih, punya cinta, dia akan pertahankan harga diri orang yang dia kasihi itu. Dia tidak akan melakukan yang tidak sopan. Dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Haleluya. Wah, kalau mau cari untung saudara, dari awal-awal kita sudah bisa cari untung. Tapi kita ada di sini bukan untuk cari untung. Karena apa? Kita mengasihi Yesus Tuhan kita. Kita lakukan apa saja untuk kemuliaannya dinyatakan di muka bumi ini. Haleluya. Itulah kasih. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah. Marah boleh, tapi jangan jadi pemarah. Haleluya. Pada waktu ada sesuatu yang tidak benar terjadi di hadapan matamu, engkau tidak bisa bilang, oh aku tidak boleh marah. Tidak. Kalau ada sesuatu yang tidak benar terjadi, engkau harus bisa tunjukkan bahwa engkau tidak berpihak kepada ketidakadilan. Karena kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Marah boleh, tapi tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Haleluya. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ini dia. Ada orang yang bilang kepada saya, tunjukkanlah kasih Pak Pendeta. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Haleluya. Anda mungkin tidak mengerti, kita mungkin tidak mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan. Tapi percayalah, apapun yang sedang Tuhan lakukan, Tuhan sedang merenda sesuatu, apa yang baik yang sedang dikerjakannya bagi kita. Karena dalam segala sesuatu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Bahkan dalam hal ini, bahkan dalam ibadah kita di tempat ini, kita percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kasih itu bersuka cita karena kebenaran.
Kalau ada ketidakbenaran, kasih tidak boleh diam. Haleluya. Kalau ada ketidakbenaran terjadi, kalau Anda bilang Anda punya kasih, tidak boleh diam. Karena Anda tidak boleh berpihak kepada ketidakbenaran. Yesus katakan, akulah kebenaran. Haleluya. Kalau Anda anak-anaknya tidak berpihak kepada kebenaran, berarti Anda bukan anaknya Yesus. Anda bukan miliknya Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup itu. Anda mencari jalan-jalan yang lurus, cari Yesus. Yesuslah jalan itu. Yesuslah kebenaran itu. Yesuslah kehidupan itu. Kalau Anda mencari Yesus, maka 3 hal ini Anda akan temui di dalam Dia. Haleluya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kasihi musuhmu. Haleluya. Bukan cuma kasihi, karena kalau kasih yang lain hanya bicara dengan mulut. Betul kan? Tapi yang Yesus katakan bukan hanya mengasihi dengan perasaan, tapi mengasihi dengan perbuatan. Dilanjutkan lagi dikatakan, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kalau ada orang yang terang-terang menyampaikan kebencian kepada kita, buat baik kepada mereka. Amin. Jangan takut berbuat baik. Karena kalau engkau berbuat baik, upahmu besar di sorga tanpa harus dicatat, tanpa harus kelihatan dalam Facebook, media sosial, dan lain sebagainya. Itu sebabnya saya selalu ingatkan jemaat GK Mercy, apapun bantuan-bantuan yang kita berikan, gak usah diposting di media sosial. Kenapa? Kalau engkau posting di media sosial, apapun bantuan perbuatan baik yang kau lakukan, sudah engkau terima jasanya, upahnya sudah engkau terima. Kenapa? Orang bilang, oh Bapak itu baik ya, pendeta itu baik ya, oh orang ini baik ya, engkau sudah terima upahnya, pujian orang itu upahnya. Tapi kalau engkau berbuat baik dengan diam-diam tanpa manusia tahu, maka upahmu besar di sorga. Haleluya. Haleluya. Karena itu buat baik tanpa harus dilihat orang. Amin. Ini dia ayat 28. Ini berat saudara, ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Kita dikutuk, tapi kita balas dengan berkat. Wow. Saudara perhatikan ini, apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Pada waktu engkau dikutuk, jangan balik mengutuk orang itu. Tapi lepaskan berkat Tuhan kepada mereka. Mintalah berkat. Wow. Minta berkat. Orang kutuki kita. Tapi kita bagaimana? Tuhan, aku minta berkat-Mu atas orang ini. Aku minta berkat-Mu atas orang itu. Aku minta berkat-Mu atas orang ini. Karena dia sudah mengutuk aku. Berat kan? Inilah perbedaannya anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan punya standar yang berbeda. Standarmu bukan standar biasa-biasa. Untuk orang yang mengutuk kamu pun engkau harus minta berkat Tuhan bagi dia. Dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dicaci, difitnah, dihina, disingkirkan, dipinggirkan, dimarginalkan. Tetap firman Tuhan katakan apa? Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Inilah firman Tuhan Yesus. Kita enggak diajarkan untuk membenci orang. Kita enggak diajarkan untuk mengutuk orang. Tapi kita diajarkan melepaskan berkat. Makanya ada lagunya saudara. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Apapun yang sedang terjadi di Indonesia, lepaskan berkat Tuhan. Ucapkan berkat Tuhan. Biarkan Indonesia mengalami berkat Tuhan. Haleluya. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan jugalah kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil bajumu. Kita dilarang beribadah di gedung. Betul kan? Tuhan Yesus katakan kalau ada orang tampar pipi yang satu, berikan pipi yang lain. Ada orang yang minta jubah, biarkan diambil bajumu. Dilarang di sana, kita enggak lawan. Kita ikuti. Pemerintah bilang enggak boleh beribadah. Yang punya gedung bilang enggak boleh beribadah karena ada aturan begini-gini.
Kita nggak beribadah di sana. Kita beribadah di sini. Haleluya. Kita nggak mau lawan pemerintah kok. Hanya kita mau beribadah saja. Kita beribadah di sini. Dilarang beribadah di gedung. Ibadah di pinggir jalan. Nggak masalah. Nggak usah demo. Nggak usah ribut-ribut. Datang untuk ibadah. Amin. Ini kira-kira perbandingan gambarannya apa yang Yesus katakan. Kalau ada orang yang menampar pipimu yang satu, berikan pipi yang lain. Bukan artinya orang pukul kita, nah ini pun pukul lagi. Bukan gitu maksudnya. Ya. Tapi kalau orang pukul kita, ya firman Tuhan katakan jangan pukul balik. Saya ingat minggu kedua waktu kita di sana ada yang halangi kita masuk. Memang darah muda ini darah yang lama itu hampir balik lagi, saudara. Apalagi udah ada yang nantang saya pas depan mata saya. Tapi saya diingatkan Tuhan, udahlah ngalah. Kasihi dia, ucapkan berkat atas dia. Haleluya. Ya mungkin saja saya didekat-dekati supaya tangan saya juga main gitu kan. Tapi saya udah ingat firman Tuhan kata, kalaupun kau ditonjok, biarkan dia tonjok yang satu lagi. Haleluya. Kalau ditampar pipimu yang kanan, berikan pipimu yang kiri. Ada orang yang pernah bilang begini, Pak Pendeta, pernah aku ditampar orang satu kali. Ku kasih dia tampar pipi yang satu lagi. Siap itu ku tunggu pendeta. Apalagi yang mau dibuatnya, karena udah habis pipiku. Kanan udah habis, kiri udah habis. Ku tunggu satu lagi. Kalau dihantamnya aku lagi, ku hajar dia. Karena firman Tuhan gak ada bicara soal yang lain katanya. Tapi saudara, kalau Anda bilang begitu, artinya manusia lama itu belum mati. Haleluya. Matikan manusia lama itu agar Kristus bisa hidup di dalam kita. Jangan tunggu pipi dua-dua ditampar, baru tangan main, saudara. Itu salah, saudara ya. Ayat 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan jangan minta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini ditujukan kepada orang yang mampu. Kalau engkau punya lebih dari satu, engkau punya lebih dari dua, dan engkau bisa memberikan kepada orang yang meminta. Contoh, saya punya roti beberapa di sini. Mungkin 3-4 potong roti. Dan ada orang yang kelaparan di samping saya. Dia minta satu, ada lagi yang satu minta satu. Firman Tuhan katakan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu karena engkau masih punya. Kita udah belajar dari kitab 1 Korintus, bagaimana kalau Anda memberi, jangan dari apa yang Anda tidak punya. Saya pernah dengar ada orang yang memberi kepada orang lain karena kasihan. Tapi ternyata dia memberi dari pinjaman kepada orang lain dengan bunga yang cukup tinggi. Bukan ini yang Yesus maksud. Kalau engkau mau menolong orang lain, tolonglah mereka dari apa yang ada yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan sampai engkau menggadaikan dirimu kepada orang lain hanya supaya dilihat engkau baik, engkau murah hati, engkau bisa memberi. Jangan. Dan satu hari kalau Anda punya masalah, orang datang kepada Anda. Kenapa yang pinjam tidak mau kembalikan uangnya? Ya kan? Kadang minjam uang, orang minta sampai berlutut-lutut sama kita. Tapi waktu kembalikan, kita yang berlutut sama dia. Ngeri gak saudara? Tapi firman Tuhan katakan apa? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Kalau engkau sudah punya kelebihan dari apa yang ada. Dan jangan minta kembali. Kalau dia tidak kembalikan, diam saja. Saya udah belajar ini. Ada pernah orang datang minta kepada saya. Sampai berlutut nangis. Bahkan dia bawa saya ke rumahnya, dia tunjukkan anaknya belum makan. Satu hari saya pinjamkan memang dia uang pada waktu itu. Beberapa juta rupiah. Dan kemudian satu hari kami kekurangan uang. Kami punya kebutuhan sedikit uang. Lalu saya bilang sama dia, Pak, kalau ada berkat, bolehlah dicicil sedikit apa yang pernah dipinjam. Dia tidak balas saya, waktu itu masih SMS saudara. Dia tidak balas saya,
Dia tidak telepon saya, dia tidak datang ke rumah saya, padahal rumah dia dengan saya waktu itu hanya beda 6 pintu saja. Saudara tahu apa yang dia buat? Dia posting foto kami, suami istri, di media sosial. Dan dia tulis semua hal yang negatif tentang kami di situ. Dia bilang kami pakai uang gereja, kami pakai uang begini, kami pakai dengan boros, kami pakai dengan sembrono. Lihat istrinya, lihat muka istrinya, lihat pelayanannya, oh lihat mobil yang dia pakai. Semua diceritain. Saya kembali teringat kepada firman Tuhan. Jangan minta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kalau sudah pinjamkan, sudahlah, anggap itu hilang sajalah. Kenapa? Pada masa ini Anda tanya pun lagi, Anda yang disudutkan orang. Karena itu kembali kepada firman Tuhan saja. Kalau punya, berikan. Dan jangan berharap dia kembalikan kepadamu. Haleluya. Dan sebagaimana kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Anda mau orang lain buat apa kepada Anda? Anda mau orang lain buat baik kepada Anda? Buat baiklah kepada orang itu. Anda mau orang lain menghargai Anda, hargailah orang itu. Anda mau orang lain memuji Anda, pujilah orang itu. Karena apapun yang Anda lakukan akan kembali kepada saudara. Haleluya. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Kalau cuma orang yang baik sama kita, cuma orang yang mengasihi kita, itu yang kita kasihi, apa jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Tanyalah sama pembunuh-pembunuh, mantan narapidana. Kalau ada orang baik, mereka baik enggak? Mereka pasti baik. Tapi firman Tuhan katakan, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun buat demikian juga. Orang yang tidak kenal Tuhan pun berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada mereka. Tapi selebihnya tidak. Haleluya. Orang berdosa pun meminjamkan uang kepada orang-orang yang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Dengarkan orang Kristen, kalau Anda masih menjadi rentenir, kalau Anda masih membunga-bungakan uang dengan begitu hebatnya, bertobat. Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Orang berdosa masih sama banyak, tapi ada orang Kristen bungakan uang jauh lebih banyak dari bunga bank. Gila enggak saudara? Padahal diambil uang pun dari bank. Saudara tahu dalam hukum Yahudi, biasanya orang yang pinjam uang, pada tahun ke-7, hutang itu harus dihapuskan. Tahun ke-7, hutang yang dipinjam harus dihapuskan. Dalam Ulangan pasal 15, ayat 7-10 Anda bisa baca tentang ini. Firman Tuhan katakan orang yang mampu buka tangan menolong orang yang tidak mampu. Untuk keperluan hidup orang yang pinjam padanya. Tapi bukan untuk beli mobil ya. Ada pula orang zaman sekarang, pinjam dulu bang uang, ngapain? Mau beli Pajero. Katanya. Wah kacau saudara. Kalau untuk kebutuhan orang dan Anda lihat di depan mata bahwa dia membutuhkan apa yang dia pinjam itu. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mampu buka tangan untuk meminjamkan untuk keperluan hidup orang yang meminjam kepadanya. Dan firman Tuhan katakan jangan coba-coba harap berkat Tuhan kalau Anda tidak lakukan ini. Ada orang datang kepadamu, bang tolonglah pinjamkan aku uang. Bu tolong pinjamkan aku uang, istriku sekarat di UGD. Dan Anda tahu memang dia butuh itu. Anda punya, apa yang harus Anda lakukan? Berikan kepada dia tanpa mengharapkan imbalan. Haleluya. Sekali lagi Tuhan Yesus ulangi di sini, dia katakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang maha tinggi.
Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kalau Tuhan kita baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih, terhadap orang yang jahat, maka kita anak-anaknya juga harus mengikuti teladan dari Bapa kita. Amin. Dia baik dan dia tidak akan tinggalkan kita. Itu sebabnya dia katakan lagi, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kata murah hati di sini penuh dengan belas kasihan. Hendaklah kamu penuh dengan belas kasihan. Ada satu kutipan yang saya tulis, pernah saya katakan, dalam kasih ada pengampunan. Dalam pengampunan ada belas kasih. Haleluya. Dalam belas kasih ada mujizat. Nantikanlah mujizatmu melalui belas kasih. Kalau Anda bilang Anda punya kasih, Anda pasti siap mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Haleluya. Apapun yang terjadi kepada kita, jangan pernah memusuhi siapapun. Jangan pernah menganggap orang itu jahat. Mungkin dia belum mengerti undang-undang dasar. Mungkin dia belum mengerti hukum-hukum yang ada. Mungkin dia belum mengerti bagaimana cara hidup bermasyarakat. Mungkin dia belum mengerti bagaimana hidup bertoleransi. Firman Tuhan katakan, tunjukkan kemurahan hati. Karena dalam kasih ada pengampunan. Kalau engkau mengasihi orang, engkau bisa mengampuni orang itu. Sejahat apapun kesalahan orang itu, engkau akan bisa mengampuni dia. Dalam pengampunan ada belas kasih. Kenapa aku bisa mengampuni? Karena aku kasihan kepada dia. Kalau satu hari dia mati masuk neraka, maka sia-sia semua perbuatan baik yang dia lakukan. Itu sebabnya dalam pengampunan, dalam melepaskan pengampunan pun ada belas kasih yang kita tunjukkan kepada orang-orang. Karena ada belas kasih itulah kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan dalam belas kasih ada mujizat. Saudara ingat, saya selalu katakan ini, setiap kali Yesus melakukan mujizat-mujizat kesembuhan, melepaskan orang-orang yang dirasuk iblis, firman Tuhan mencatat, hatinya penuh dengan belas kasih. Anda mau lihat mujizat Tuhan? Satukan hatimu dengan hati Tuhan. Sehingga apa? Hatimu penuh dengan belas kasih. Sama seperti Kristus. Karena melalui belas kasih itu, ada mujizat bagi Anda. Ada mujizat bagi kita. Pada waktu kita melepaskan belas kasih kepada orang lain. Haleluya. Percaya. Bapa tidak tinggalkan kita. Tuhan tidak tinggalkan kita. Semangat dan terus semangat. Terus nantikan Tuhan. Terus tunjukkan kemurahan hati. Terus tunjukkan kesabaran. Terus tunjukkan kebaikan. Kasihi musuhmu. Berdoalah. Minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Shandanama yanda rabasyik. Berikan kami hati seperti hatimu. Haleluya. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu.
Tuhan, saudara. Anda tidak bisa mengasihi orang lain kalau Anda tidak punya hati Kristus. Anda tidak bisa menunjukkan kasih, perbuatan baik kepada orang lain kalau dalam hati kita tidak ada kasihnya Kristus. Jangankan berempati, bersimpati pun mungkin kita tidak bisa dengan orang itu. Tapi kalau engkau punya hati Kristus, kalau engkau punya hati Kristus dalam dirimu, maka engkau bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Lepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah padamu. Siapapun itu, mari lepaskan pengampunan. Jangan takut melepaskan pengampunan. Karena waktu kau melepaskan pengampunan, ada belas kasih bagimu. Dan dalam belas kasih itu ada mujizat yang tersedia bagimu. Engkau sedang butuh mujizat Tuhan. Lepaskan belas kasih kepada orang yang menyakiti engkau, memfitnah engkau, menuduh engkau yang tidak benar. Lepaskan belas kasih. Kami berdoa, Tuhan, berikan kami hati seperti hati, sehingga kami mampu memberkati orang yang menyakiti kami. Amin. Mampu mengampuni orang yang berbuat salah atas kami. Amin. Tolong kami, Tuhan. Tolong kami, Yesus. Tolong kami, Tuhan. Kami butuh hati. Kami butuh hati, agar kami terus berjalan dan melangkah dalam kebenaran. Agar kami bisa melihat tuaian yang begitu banyak. Agar gereja Tuhan bisa melihat tuaian yang begitu banyak di kota Medan. Tuaian yang begitu banyak di Indonesia yang masih menunggu Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang masih menunggu orang datang memberitakan mereka bahwa ada keselamatan di dalam Yesus. Ada jalan yang tersedia bagi mereka dalam nama Yesus. Ada kebenaran yang mereka cari-cari di dalam nama Yesus. Ada kehidupan yang mereka nantikan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, Bapa, berikan kami hati yang sama seperti hati, sehingga kami melihat tuaian yang ada di sekitar kami dengan hatimu, dengan matamu. Terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi Roh Kudus, Engkau Guru Agung kami, teruslah berjalan bersama kami. Teruslah ajarkan kami kebenaran firman-Mu, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati Bapak Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution. Kami memberkati Gubernur Sumatera Utara. Kami memberkati semua orang yang bekerja di kantor wali kota, kantor gubernur. Kami berdoa buat pemerintah pusat, buat Presiden kami Bapak Joko Widodo. Kami berdoa buat Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan semua menteri-menteri jajaran Kabinet Indonesia Baru 2 ini. Kami memberkati mereka di dalam nama Yesus. Kami memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Yesus. Kami berkati Indonesia mulai dari Sumatera sampai Papua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami meminta berkat Tuhan atas bangsa kami. Kami lepaskan berkat Tuhan bagi Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini. Kami berdoa biarlah firman Tuhan boleh menjadi penuntun di setiap langkah kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami pada saat ini. Tuhan pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati pekerjaan kami, usaha kami, bahkan pendidikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya.
pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita ulangi pujian kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lagi katakan mengalir bersamamu. Amin. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi katakan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Saya serahkan kepada Haleluya. Shalom. Shalom. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang datang hari ini beribadah mencari wajah Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani hari ini. Dan juga kami berterima kasih kepada aparat negara yang sudah berjaga-jaga juga untuk ketentraman ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, untuk pengumuman hari Minggu sampai ada pemberitahuan lagi, kita akan tetap beribadah di tempat ini. Untuk itu tetap kita mempersiapkan waktu kita membawa saudara-saudara kita untuk sama-sama diberkati di tempat ini. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kebesaran Tuhan.
Dan kami bangga punya Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih buat ibadah kami hari ini Tuhan, mulai awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan menolong, memberkati setiap kami Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang bisa mengasihi satu dengan yang lain, memberkati setiap orang-orang di dekat kami di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Octavianus Nathanael, Tuhan memakai hidupnya semakin luar biasa Tuhan. Berkati keluarganya, pelayanannya di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Bapak yang baik buat jemaat gereja Elim Kristen Indonesia Medan Revival Center Bapak yang baik. Kami bersyukur sampai hari ini kami melihat pertolongan Tuhan. Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kami. Kami berterima kasih buat kuasa Tuhan. Kami memberkati setiap jemaat Tuhan yang datang hari ini mencari wajah Tuhan. Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan berkati. Setiap yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan saat siang hari ini kami gereja Tuhan, kami orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, kami berdiri, kami mengangkat tangan kami memberkati Indonesia di dalam nama Yesus. Kiranya berkat Tuhan ada atas bangsa dan negara kami. Kami memberkati setiap pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua diberkati di dalam nama Yesus. Biarkan belas kasih-Nya Tuhan ada atas bangsa negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, Presiden Tuhan, MPR dan jajarannya, DPR, Gubernur, Wali Kota, Bupati, bahkan Kepala Desa, setiap mereka yang berdiri di kursi pemerintahan bangsa kami. Kami berdoa, biarkan roh takut akan Tuhan ada atas pemerintah bangsa kami. Biarkan hikmat yang daripada Tuhan ada atas pemerintah bangsa kami. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah bangsa kami di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan, firman-Mu berkata berdoalah di mana kota Engkau dipercayakan. Hari ini Tuhan kami memberkati kota Medan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi kota Medan, diberkatilah kota Medan, diberkatilah pemerintahannya di dalam nama Yesus, diberkatilah gubernurnya, diberkatilah wali kotanya, diberkatilah setiap camat lurah, setiap mereka diberkati, bahkan aparat-aparat negara diberkati di dalam nama Yesus. Kami perkatakan sekali lagi berkat Tuhan atas kota Medan, pemulihan atas kota Medan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Engkau Tuhan yang berperkara atas segalanya, atas segala yang kami alami hari ini Bapa yang baik. Dan kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini dan menguatkan kami, menolong kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang luar biasa, yang selalu akan menolong dan akan memberkati kami Bapa yang baik. Olehnya Bapa yang baik, kami akan naikkan doa yang Kau ajarkan dengan berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada dikasih Tuhan, mari tenagakan tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat besar dari Bapa Yahweh di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus turun ke atas saudara sekalian,
mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam usahamu, segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Oleh karena engkau suamimu diberkati Tuhan, istrimu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan, pendidikanmu diberkati Tuhan, sawah, ladang, kebun, ternak, apapun yang kau kerjakan diberkati dan dilipat gandakan Tuhan. Bersatu jalan orang menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu, karena malaikatnya diperintahkan menjaga keluar masuk rumahmu, bahkan kemanapun engkau pergi. Penyakit sampar, penyakit menular tidak akan mendekat kepada orang-orang yang mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan khusus. Bahkan dihalaunya belalang pelaha, belalang pengering daripadamu dan keluargamu dan seisi rumahmu. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, Yesus memberkati kita. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari salami satu dan yang lain. Kita bubar dengan tertib, dengan disiplin. Jangan ada tinggalkan sampah-sampah. Mari dikumpulkan setiap sampah yang ada, supaya kita menjadi berkat bagi kota Medan di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom bagi kita semua. Belum ketemu. Halo Pak, aduh, sendiri Pak? Iya. Orang-orang